Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPK dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hindu Baskoro. Saya seorang guru di SMK Negeri 1 Cikulur, Lebak, Banten, sekaligus sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMK Negeri 1 Cikulur, Lebak, Banten. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 teknik pemesinan dengan materi KD 39 pemberian gambar ukuran teknik mesin. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, pada hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran gambar teknik mesin dengan materi KD 39 pemberian ukuran pada gambar teknik mesin ya, di kelas 10 teknik pemesinan. Sebelumnya adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan ya, bisa belajar, kemudian bisa beraktivitas sehari-hari. Tak lupa salam kita aturkan kepada imam kita Ibu besar Muhammad serta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya dari ya di dalam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum
Denny Maulana, Misbahul, Rifki, Iman Majid, Jaki, Cikin, Amadiani, Bubun, Dimyati, Liutan, Munibat, Airul, ya, terima kasih. Nah, nanti kalian kan sudah membentuk kelompok ya, kelompok 3 kelompok. Kali ini waktunya libur jadi emang agak susah ya semuanya, mungkin lagi remedial. Jadi ada ini 3 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 orang ya, ada 5 orang, Bapak ya. Nanti Bapak sebenarnya memberikan tes melalui web Bapak ya. Cuman karena kondisi sinyal makanya kita menggunakan kertas ya. Kalau sudah ada di blognya di missioncenterbastoro.blogspot.com. Di situ semuanya lengkap semuanya ya. Materi, e-book, ya, media ajar, pembelajaran, di situ semuanya lengkap. Nah, nanti karena terkendala sinyal di sini di sekolah kita menggunakan kertas ya nantinya ya. Apa sih sebenarnya kita tujuan belajar gambar teknik mesin ini? Nah, kalian kan sebagai siswa kelas 10 teknik kemesinan nanti kan banyak praktek-praktek menggunakan gambar. Nah, ini adalah cara membaca gambar kan, kemudian ini khusus untuk pemberian ukuran. Ini nanti pas kerja kelompok Bapak nanti kasih LKPD, nanti diisi ya per siswa. Nah, di situ ada pemberian ukuran mana yang benar, mana yang salah. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini adalah kita yang ini. Nah, yang bab KD 3 mengevaluasi hasil pemberian ukuran pada gambar. Ininya yang KD pengetahuan, ini KD prakteknya ya, merancang pemberian ukuran pada gambar. Nah, sebelumnya kalian sudah kan belajar memahami fungsi, kelengkapan, jenis fungsi garis gambar, memahami tanda huruf, angka kan, ya, penerapan gambar, posisi geometris, etikat gambar, kemudian rancangan gambar vektorial, ortogonal, potongan ya, sebelumnya. Kita khusus di sini mengevaluasi atau pemberian ukuran pada gambar ya, itu ya. Jadi apakah penting materi ini? Karena diharapkan nanti kamu bisa mengerti, memberikan gambar. Jadi kalau bisa ada gambar kosong dikasih ukuran-ukuran. Ukuran itu harusnya standar SOP yang di ISO ya, ISO International Standard Organization. Ya, jadi kan sudah disampaikan sama Bapak ya, tujuan pembelajarannya ya, kemudian kalinya pada pengetahuan keterampilan. Nah, sekarang Bapak mau memberikan pertanyaan ya. Seberapa penting pengukuran gambar teknik mesin ini? Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Nah, sekarang kalau kita pembuatan akses internet ya, menggunakan berbasis kertas, tapi soalnya berbasis. Nah, karena sekolah kita kesulitan internetnya, maka pretest dulu menggunakan kertas, berbasis kertas. Ya, silakan. Ya, dijawab nama, kelas, tanggal, motifnya, ya pretest kan? Sekarang terbuka. Harusnya mau diisi ya di blog ini. Dengan kondisional ya di internet. Ada bagus. Ada blog. Ya, sudah semuanya membuka. Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu ya. Pemberian ukuran pada gambar mesin atau berubah dimensinya. Jadi menggunakan teknik pemberian dimensi, menguraikan dengan bentuk dan bentuk secara baik pada gambar teknik.
Kemudian ini membuat dan membaca gambar skala, menciptakan gambar menggunakan skala metrik kayak saja. Kemudian menempatkan garis ukur, garis kepanjangan sudut dan kesatuan gambar. Nanti di paketnya ya, mengenal isu kemudian dimensi sebaris dan searah, memberi dimensi lingkaran, bentuk dan bukan condong, menggunakan lambang, pekerjaan air dan catatan pada gambar. Nah, sebenarnya ini kalian bisa baca di blog Bapak tadi ya, semuanya ada di sini. Bisa di-download, bisa diputarkan di blog Bapak di srenopasolo.blogspot.com. Itu lengkap semuanya, KPD, bahan aja, media aja, modul ya, lengkap di situ. Jadi nanti kita, nah yang tadi, nah yang ini kan, nah ini disebutnya apa? Garis ukur. Nah kalau yang ini apa? Yang tegak, garis panjang atau proyeksi. Ada yang, kemudian ada yang antaranya kan gitu ya. Jadi untuk menentukan ukuran sebuah dimensi linear ditarik garis bantu melalui batas gambar pandangan benda. Garis ukurnya ini ya, ditarik tegak lurus dengan garis bantu ya. Sebuah garis ukur dengan mata panahnya, nah ini ada mata panah ya, ininya mata panah yang ini gitu ya. Menunjukkan besarnya ukuran dari suatu pembukaan garis jajar dengan garis ukur, garis bantu dan garis ukur digambar dengan garis tipis. Nah ini garis bantunya tipis aja ya, jangan tebal-tebal. Yang tebal itu yang ini, yang garis ukur. Nanti di sini angka kan ya. Jadi garis bantu dapat digambarkan berjarak dengan garis gambar sedikit. Untuk dapat unsur mudah membedakan garis gambar dengan garis bantu ini. Nah kalau garis ukur ini, garis bantu ini antaranya ya. Kalau ini potongannya ya, sebagian. Tadi kita sudah menyimak pokoknya, sekarang Bapak berikan lagi persepsi mengenai ini. Coba gambar dengan video ya. Silakan simak videonya. Oke. Hal yang harus diperhatikan pada proses penulisan gambar ini itu yang pertama, sebisa mungkin ukuran ditempatkan di luar komponen. Lalu ukuran diambil dari garis yang terlihat atau garis nyata, bukan dari garis yang tidak terlihat. Lalu hindari pemberian ukuran pada garis center, kecuali garis center yang menembus lubang. Nah, lalu setiap bagian hanya diberikan satu ukuran saja, jadi tidak boleh lebih dari satu ukuran untuk satu bagian. Ukuran harus ditempatkan pada bagian yang paling jelas, jadi tidak boleh pada bagian yang tersembunyi ya. Biasanya di pandangan depan diberikan yang paling banyak memberikan informasi. Lalu setiap gambar harus menggunakan satuan ukuran yang sama untuk semua ukuran dan tanpa harus menuliskan semua satuan ukurannya. Artinya misalkan suatu gambar itu menggunakan ukuran milimeter, ya tadi semuanya harus menggunakan ukuran milimeter, tetapi tidak harus menuliskan semua satuannya. Contohnya 10 milimeter, ya tadi ditulisnya hanya 10 saja tanpa milimeternya. Terus berikan ukuran secukupnya yang mewakili setiap bagian pada gambar. Jadi tidak bisa berlebihan ya, semua dikasih ukuran hanya secukupnya aja, itu bisa mewakili semuanya. Lalu tidak perlu memberikan ukuran lebih dari satu pada bagian yang sama. Jadi kalau ada suatu benda dikasih ukurannya yang satu saja, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau elemen ukuran, ini elemen ukuran itu biasanya ada garis penunjuk, ini ya, ini garis penunjuk. Lalu ada garis awal ukuran, ini awal ukuran. Kemudian ada garis ukuran, ini garis ukuran. Ada akhir garis ukuran dan ada nilai ukuran, ini nilai ukurannya. Akhir ini adalah garis proyeksi. Ya. Perhatikan di sini untuk garis proyeksi itu tidak menempel ke benda kerja. Jadi gambar benda kerja itu dengan garis proyeksi itu tidak boleh menempel.
Sedangkan untuk garis tunduk itu si anak panah dulunya harus menempel ke bentang kerja. Dan untuk garis proyeksi ini di ujung dekat anak panah ini harus dituliskan seperti ini, ya. Mohon diperhatikan untuk penulisan ukuran itu garisnya tidak boleh saling berpotongan. Ini seperti ini ya, tidak berpotongan kecuali kalau misalkan tidak ada pilihan lain seperti ini ya, ini berpotongan ya. Tapi ini kan kalau misalkan kita buat ke bawah buat ke sini kita dapat berpotongan, sementara ini harus ada ukurannya. Makanya kalau terpaksa seperti ini ya tidak boleh, tidak apa-apa, tidak dipermasalahkan. Yang penting ini dalam keadaan perfect, hanya dipakai dalam keadaan perfect ya. Terus untuk garis ukuran juga boleh diperpendek, contohnya seperti ini ya. Ini bendera ini misalkan ukurannya tadi ini 100 mili, terus diperpendek ya seperti ini garis bebas ya. Diperpendek seperti ini, misalkan di gambarnya ini jadi 10 mili. Nah untuk ukurannya itu tidak boleh diperpendek seperti ini, tetap harus dipanjangkan seperti ini dan ditulis apa adanya. Contoh ini tadi panjangnya 100 mili, ya jadi ini ditulisnya 100 mili walaupun gambar bendanya diperpendek. Ini untuk tanda awal dan tanda garis ukuran. Yang pertama ada anak panah. Yang anak panah ini gambar dengan perbandingan 1:3, 1 untuk lebar dan 2 untuk panjang ya. Ini 1 lebarnya, 3 untuk panjang ini. Nah ini sudutnya ini adalah 15 derajat. Lalu ada garis miring ya, garis miring ini digambarkan dengan garis pendek seperti ini, dengan sudut kemiringannya 45 derajat. Ini sudutnya 45 derajat terhadap garis horizontal. Lalu ada tanda original ya, ini digambarkan dengan lingkaran terbuka, maksudnya lingkaran terbuka ini adalah lingkaran yang tidak diinginkan dengan diameter kira-kira 30 meter. Nah untuk ukuran ini baik tanda original, garis miring ataupun gambaran panah, ini untuk ukuran besar itu disesuaikan dengan besar gambar yang dibuat. Metode penempatan nilai ukuran ya, pertama metode sejajar. Metode sejajar seperti ini artinya si nilai ukurannya ini ditempatkan sejajar dengan garis ukurannya ya, sejajar seperti ini. Ini sejajar ya, itu sejajar. Nah ini tidak berlaku untuk ukuran berbentuk seperti ini tidak berlaku ya untuk metode sejajar. Lalu ada patokan-patokan untuk metode sejajar. Ini pemberian seperti ini patokannya ya. Kalau misalkan ada seperti ini berdiri berarti harus ukurannya ditempatkannya di sini ya. Nah ini untuk sudutnya ini bisa dilihat ya, dan pelajari. Kemudian metode searah ya, ini artinya semua ukuran itu ke atas ya, berdiri seperti ini. Nah ini ditempatkannya di garis ukurannya seperti ini ya, semuanya di ke atas kan. Nah untuk sudutnya sendiri penulisannya seperti ini patokannya. Untuk cara-cara penulisan ukuran itu ada 4. Yang pertama ukuran lantai ya, ini ukuran lantai seperti ini, di semuanya sejajar seperti ini ukuran lantai. Nah sekarang Bapak memberikan LKPD, nanti diisi per kelompok ya, LKPD-nya silakan kelompok aja, ini udah. Nah, ada belum LKPD-nya? Nah, ini. Ya, silakan diisi. Nah, kalian sudah diisi LKPD-nya? Ya. Latihan 1 dan latihan 2. Nah, setelah ini untuk selanjutnya
adalah presentasi kelompok. Nah, silakan. Nanti satu kelompok maju, kemudian dua kelompok lagi menanggapi, ya. Apa yang ada yang salah, apakah ada yang perlu ditambahkan, dikoreksi, silakan ya. Nah, untuk kelompok satu silakan presentasikan hasilnya di depan sini. Depan, maju, ya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Nomor 1 garis ukur, nomor 2 garis penunjuk, nomor 3 anak panah garis ukur, nomor 4 garis batu, nomor 5 jarak proyeksi, nomor 6 ujung garis batu, nomor 7 garis potong, nomor 8 letak ukuran, nomor 9 nilai ukuran, nomor 10 angka ukuran vertikal. A. Benda kerja pada bidang A. B. Bidang kerja bidang bawah. Ya, silakan kelompok ini menanggapi. Apakah ada yang salah? Ya, ada. Ya, silakan koreksi kalau ada. Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok ini menanggapi. Didi. Dikoreksi kalau ada yang salah. Ya, baik. Jadi izin menanggapi nomor 1 garis ukuran, nomor 2 garis batu, nomor 3 anak panah garis ukur, nomor 4 garis petunjuk, nomor 5 jarak proyeksi, nomor 6 ujung garis bantu, nomor 7 garis potong, nomor 8 nilai ukuran, nomor 9 letak ukuran, nomor 10 angka ukuran vertikal. A. Benda kerja pada bidang A, benda kerja bidang bawah. Ya, silakan. Terima kasih. Nah, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan, kemudian ditanggapi oleh kelompok 2 ya. Sekarang coba Bapak tunjuk kelompok 3 mempresentasikan ya latihan selanjutnya. Silakan, Bapak. Digambar ya. Ini orang perwakilan kelompok. Nih, skalanya diperbesar jadi 75 cm. Nih pakai penggaris ada Pak. 75 ya. Ini skalanya di besar ya, 10 kali lipat, 75 mili menjadi 75 cm ya. Yang dibalik 1 banding 10 apa 10 banding 1 1 banding 10 ya, 1 banding 10 10 itu kecil, 10 banding 1 kecil, di 10 kali lipat. Nah, kelompok 2 kita beres. Jadi ini hasilnya ya. Nah, ini rapi ya. Nah, kita apresiasi tepuk tangan. Ya, coba silakan beres. Prosesnya sudah menentukan beserta dari hasil maupun akan diproses ya, dikembalikan ke
sekarang tadi sudah maju ya kelompok 1, kelompok 3, kemudian ditanggapi kelompok lain. Nah, dari pembelajaran tadi, nah, bisa Bapak simpulkan ya, tadi 39 kemudian ukuran pada gambar dan mesin. Jadi materinya yang ini, aturan dasar pemberian ukuran tadi ya, garis ukur dan garis bantu, tinggi dan arah angka ukur, ujung dan pangkal garis ukur, ukuran dan toleransi, dimensi fungsional, tidak fungsional, dan dimensi tambahan. Kemudian ada lubang ukuran ya. Kemudian ada susunan ukuran, ada ukuran lantai, ukuran sejajar ya garisnya ya. Kemudian ada yang menyempit. Nah, ini kesimpulan dari materi hari ini KD 39. Kemudian ukuran pada gambar teknik mesin. Nah, apakah kalian masih ada yang mau ditanyakan? Masih ragu? Tidak ya? Ada? Masih ada? Tidak. Jadi Bapak simpulkan dari hasil awal, kemudian melihat dari hasil diskusi, nah, tampaknya lumayan sudah di atas KKM ya kalau dilihat dari hasil daya serapnya ya. Kemudian setelah ini kita mengadakan post test dulu ya. Post dulu melihat kami nih sampai di mana daya serapnya yang sudah diberikan. Ya, Bapak berikan prosesnya. Proses harusnya melalui krisis. Cuma dengan kendala sinyal sekolah kita ya pada ya berbasis kertas pagi kita ya. Nah, ini masih satu. Nama kelas 10 TP. Nah, tadi kamu sudah melakukan proses ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya adalah kita ketemu nanti di gambar teknik manufaktur di kelas 2 ya. Iya Pak. Materi selanjutnya ya. Kemudian kita semangat belajar karena Bapak pun kalau sudah begini ya belum tetap belajar. Long life education. Sepanjang hayat terus belajar ya. Ya, pesan Bapak ya. Kemudian tetap disiplin. Ya, disiplin kunci, kemudian etika akhlak, kejujuran. Itu tiga faktor. Nanti kamu dibawa sampai kerja. Ya, di samping belajar yang yang serius, bertanggung jawab, 3 faktor. Disiplin, etika akhlak dan kejujuran itu dibawa. Nanti dibawa ke perusahaan. Ya. Nggak jujur, pecat. Pesan Bapak ya, selalu belajar dan 3 tadi harus dicamkan itu. Nah, tadi kamu sudah melakukan proses ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya adalah kita ketemu nanti di gambar teknik manufaktur di kelas 2 ya. Iya Pak. Tuh, materi selanjutnya ya. Kemudian tetap semangat belajar. Karena Bapak pun walaupun sudah begini ya belum tetap belajar. Long life education. Sepanjang hayat terus belajar ya. Ya, pesan Bapak ya. Kemudian tetap disiplin. Ya, disiplin kunci, kemudian etika akhlak, kejujuran. Itu 3 faktor. Nanti kamu dibawa sampai kerja. Ya, di samping belajar yang yang serius, bertanggung jawab, 3 faktor. Disiplin, etika akhlak dan kejujuran itu dibawa. Nanti dibawa ke perusahaan. Ya, nggak jujur, pecat. Itu pesan Bapak ya. Selalu belajar dan 3 tadi harus dicamkan betul. Nah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah.
Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita punya andal.